Baik, ya kita lanjutkan pertemuan eh, topik pada kelas pipe yang berjalan. Ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah objek berjalan, ya, tapi masih sangat kaku. Nah, pada kesempatan ini kita nanti akan mencoba membuat animasi pipe yang berjalan dengan lebih natural. Nah, tapi sebelumnya kita akan melihat bagaimana sih orang objek berjalan itu secara natural. Ya, ini saya sudah carikan video bagaimana orang berjalan. Ya. Nanti kita bisa contoh, karena kunci dari animasi itu membuat semirip mungkin dengan objek yang kita contoh gitu ya. Nah, sekarang ini kita lihat bagaimana orang berjalan. Nah, naturalnya seperti apa sih? Perhatikan gitu ya. Jadi lututnya tertekuk, kemudian tangannya melambai gitu kan. Tangannya juga melambai juga kaku, kakinya, kemudian mungkin ini pundaknya, ya, pundaknya juga bergerak. Gitu ya. Kita ulangi coba. Nah, ini seperti kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah jalan yang natural, yang smooth lah. Nah, dengan panduan ini cara orang berjalan itu nanti kita nggak usah tangannya yang aneh-aneh gitu ya. Tapi langkah kakinya, gerakannya, tubuhnya, nah itu yang bisa kita contoh untuk membuat sebuah animasi. Oke, kita mulai. Silahkan dibuka alisnya. Nah, saya membuat project baru saja gitu ya, membuat project baru agar bersih. Kemudian nanti kita tambahkan kelas pipe. Ya, kita tambahkan objek. Kita pilih objeknya. Saya memilih mat header gitu ya. Oke. Nah, kita sudah memiliki objek mat header pipe di sini. Ya. Nanti kita akan menambahkan prosedur-prosedur agar si mat header ini gerakan jalannya lebih natural. Kita masuk ke kode gitu ya. Seperti kemarin kita akan membuat prosedur ya, prosedur di mat header. Ya, kita mulai, kita membuat prosedur di mat header, add mat header prosedur. Kita beri nama berjalan ya. Nah, ini adalah prosedur yang akan kita tambahkan di objek pipe ya. Mat header berjalan. Seperti biasa kita langsung membuat, karena tadi ada yang gerakan bersama gitu ya, gerakan bersama yang bergerak bersamaan, maka kita gunakan do together. Nah, untuk memulainya ya, kita bayangkan tadi orang berjalan itu ada apa namanya, orangnya terhentak ya, menghentak-hentak gitu ya, naik turun gitu ya. Oke, naik turun berarti kita gunakan move, kemudian forward, maju gitu ya, maju sedikit. Kita ambil angka 0,125 dengan durasi 0,125 cepat ya. Dan turun ya, move down 0,025, durasinya kita pendekkan saja 0,125. Nah, kita coba dulu, coba satu-satu, gerakannya coba satu-satu.
pro, maka di first method ya, kita jalankan saja di first method ini, kita ambil matternya, berjalan, kita masukkan di sini. Coba kita run. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti efeknya, nah, jadi sedikit-sedikit. Oke, kita kembali ke header sini. Kemudian kita tambahkan left shoulder ya. Turn, kita pilih turn ya, kita pilih turn, masukkan ke sini. Turn left, mana tadi? Turn left ya. Oke, kita isi 0,125 0,025. Oke, nanti tinggal contoh saja ya, saya cepat aja. Ini ambil functionnya left shoulder join get left shoulder. Jadi untuk animasinya ya. Oke, berikutnya ya, jadi ini saya tulis dulu semua ya, nanti urutannya saya tuliskan di deskripsi ya. Jadi nanti animasinya seperti apa saya tuliskan di deskripsi, tapi ini contohnya seperti ini ya, maka gerakan awal yang akan terjadi ya, karena kita kan mau membuat gerakannya smooth, jadi memang ya semua harus diarahkan ke sana. Jadi kita coba, nah baru sedikit ya. Jadi nanti description untuk jelasnya semuanya nanti saya tulis di deskripsi. Ini saya percepat untuk penulisannya. Oke ya. Oke, ini saya sudah tambahkan semua gerakannya untuk satu langkah ya. Ini untuk satu langkah. Saya sudah tambahkan animasi-animasinya. Nah, sekarang kita coba responnya bagaimana. Nah, jadi seperti itu ya. Kita kembali ke sini ya. Nah, ini arahnya saya buat miring agar kelihatan animasinya gitu ya. Oke. Ya, saya hadapkan ke sana. Nah, ini kita perlu menambahkan animasi pada saat dia mau mulai berjalan dan pada saat dia mengakhiri berjalan. Ya, ini agar terlihat lebih jelas, kita bisa gunakan berjalannya sebanyak 3 langkah misalnya ya. Oke, kita lihat. Nah, ini kan nggak enak nih, posisinya nggak enak. Jadi endingnya harus kita tambahkan dan awalnya kita tambahkan. Jadi jalannya biar lebih natural, gitu ya. Ini kita tambahkan dulu di prosedur yang baru. Kita tambahkan di math header-nya prosedur mulai jalan ya, start gitu ya, atau mulai jalan. Oke, ini juga akan kita buat do together atau ini. Ya, jadi ini sudah kita tambahkan motion ya untuk memulai pergerakan jalan gitu ya. Terus kalau sudah, kemudian di dalam my first method kita buat perulangan dulu coba ya. Kita buat perulangan untuk melihat mulai jalan dan berjalannya ya. Ini kita buat jalannya 3 cycle
berjalan bersama-sama. Nanti bisa dicek di sininya ya. Kemudian kita masuk ke sini ya, mulai berjalan, kemudian Mad Hatter-nya berjalan. Kita cek dulu. Sebentar saya visualisasikan. Oke, oh nggak kelihatan. Saya visualisasikan di nah, oke, jadi hasilnya begini. Nah, sudah terlihat mulai natural ya. Sudah terlihat mulai jalannya natural. Nah, tapi di ending dari gerakan jalan ini kita belum kembalikan ke ke posisi akhir. Ya, posisi akhir dia berhenti. Maka kita harus menambahkan satu prosedur lagi, yaitu berhenti jalan. Tadi kan mulai jalan, kemudian berjalan, dan berhenti jalan. Jadi berjalan itu ada 3 prosedur agar lebih natural. Nah, pertanyaannya kenapa harus 3 prosedur? Kenapa tidak dijadikan satu prosedur saja? Nah, nanti pada saat action di dalam game itu Anda jalan berapa kali itu kan tidak diketahui. Maksudnya misalnya seperti kemarin berdasarkan tombol. Berdasarkan tombol, selama Anda masih menekan tombol yang sama untuk berjalan gitu ya, maka dia akan terus berjalan. Ya, jadi bagian dari berhenti harus kita lepaskan dari gerakan berjalan. Nah, jadi mulai jalan itu sekali, ketika Anda press misalnya tombol ke depan, press sekali, maka dia mulai jalan bergerak. Nah, sampai kapan tombol itu ditekan, dia akan jalan terus. Sehingga bagian di berhenti jalan belum dieksekusi sampai Anda lepaskan tombolnya misalnya ya. Nah, baru kemudian ditambahkan action atau prosedur berhenti berjalan. Kalau nggak begitu nanti satu rangkaian mulai jalan berhenti jalan, Anda pencet tombol terus, ya tombol maju, dia akan berhenti sebentar, jalan lagi, berhenti sebentar, jalan lagi. Jadi nggak natural. Oke. Nah, sekarang kembali ke sini kita akan membuat prosedur berhenti berjalan ya. Berhenti berjalan berarti di sini di Mad Hatter ya. Tadi mulai jalan kemudian stop jalan. Ya, sama seperti tadi kita gunakan do together. Nanti do together. Oke. Ya. Kemudian kita tambahkan beberapa motion untuk dia berhenti berjalan. Oke, pada bagian ini saya tambahkan langsung ya. Berhenti berjalan itu pada hakikatnya adalah lawan dari mulai berjalan. Ya. Jadi mulai berjalan ketika tadi ya, jadi ketika prosedur mulai berjalan ya, maka dia akan membuat gerakan mulai berjalan. Nah, tapi begitu berhenti berjalan ya, maka dia akan lawannya dari gerakan berjalan ya. Perhatikan gerakan berjalan, ini mulai berjalan, nah kemudian lawannya untuk mengembalikan posisi berhenti dari berjalan. Nah, ini cuma lawannya saja. Posisinya nanti bisa karena ini together ya, ini urutannya mungkin bisa berbeda-beda ya. Dari left ankle, kemudian tapi semuanya ada di sini. Ya. Semua objek yang digerakkan, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah berjalan juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, urutannya sama. Nah, ini sebagai lawan dari pada saat mulai berjalan. Nah, kemudian kita coba jalankan di sini. Mulai jalan, nah kemudian 3 kali berjalan, dan kita hentikan dengan stop berjalan. Kita taruh di sini. Nah, kita coba ya, kita coba lagi. Nah,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi terlihat ya posisi akhirnya dia stop. Posisi berhenti berjalan. Coba saya geser. Saya geser ke sini. Ya, misalnya begini. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi posisinya kaki langsung rapat kembali. Nah, jadi itu fungsinya untuk memisah antara mulai jalan, berjalan, dan stop berjalan. Karena berjalan ini nanti bisa terus panjang ketika Anda menggerakkan si objeknya. Begitu Anda lepas tombolnya, nah itu kemudian dia akan berhenti berjalan dengan menyusun kembali posisi dia menghentikan perjalanannya. Baik, itu yang kita bahas hari ini. Nah, nanti ya, Anda coba silahkan praktek, ya silahkan praktek dipandu atau dipadukan dengan tombol, ya dipadukan dengan tombol gerakan. Ya, gerakan apa namanya? Ini gerakan key press yang kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana merespon gerakan key press ya. Nah, kemudian dilakukan gerakan jalan. Nah, itu silahkan nanti dicoba kembali. Oke, sampai di sini untuk materi gerakan jalan secara natural. Ya. Nanti ini semua apa namanya motionnya ini akan saya kopikan di deskripsi. Baik, itu yang kita sampaikan, yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terus mencoba ya, terus mencoba. Kemudian nanti ini bisa Anda simpan juga untuk objek-objek yang lain. Jadi Anda sudah memiliki base atau dasar gerakan berjalan untuk satu objek ini. Nah, ini bisa dipakai juga untuk objek-objek yang lain. Jadi tidak perlu menulis lagi. Ya, tinggal Anda copy, simpan di dalam kelas gitu ya. Terus ketika ada objek yang sama seperti biped gitu ya, ini khusus untuk biped ya, biped, khusus untuk 2 kaki. Kalau 4 kaki tentu motionnya beda lagi, gitu ya. Jadi ini untuk khusus untuk 2 kaki, misalnya Anda gamenya itu interaksi banyak orang, tinggal kopikan dari motion ini untuk objek yang lain. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.